Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kabar gembira bahwasanya GameSpace Android 10, Android 11, Android 12, dan Android 13 sudah ada mayor update-nya. Bang, apa sih mayor update? Jadi update yang besar. Dari yang sebelumnya versi Play Store 4.10.0, sekarang udah ada versi terbarunya versi 5.0.0. Namun sayangnya untuk versi terbaru di Play Store itu belum dirilis. Jadi bagi teman-teman yang mau icip-icip duluan versi 5.0.0 ini, bisa dapatkan aja di papan komentar yang sudah dipin. Oke ya, kita langsung aja praktek di sini. Yang pertama ada di Android 10. Saya udah uninstall terlebih dahulu ya teman-teman untuk GameSpace-nya. Kemudian saya masuk ke File Manager, ke bagian aplikasi. Nah, tidak diinstal ya untuk GameSpace versi 5-nya. Selanjutnya di sini kita bakalan install aja sembari nunggu Android 10 diinstal. Kita bakalan praktekkan juga di Android 11. Saya masuk lagi ke File Manager, kemudian saya masuk ke GameSpace-nya. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian di sini saya bakalan install juga untuk GameSpace-nya. Jika nanti ketika pas proses instalasi teman-teman gagal install alias tidak terinstall, monggo ya bisa di uninstall terlebih dahulu untuk GameSpace versi sebelumnya. Oke, di sini udah terinstall ya teman-teman untuk kedua versi Android baik di Android 10 maupun Android 11. Ini adalah GameSpace yang spesial kalau menurut saya karena versi 5 ini bisa dijalankan di 4 versi Android yang berbeda. Walaupun ya untuk partisinya nanti bakalan berbeda ya. Android 10 pasangannya dengan 11, Android 12 pasangannya dengan Android 13. Teman-teman nanti tinggal lihat aja ya di bahan-bahannya. Oke, di sini untuk GameSpace-nya apakah sudah ada di laci aplikasi ya? Nah, di sini ya teman-teman namanya itu adalah ruang game. Kita masuk ke info aplikasi dan untuk versinya itu bener ya 5.0.0. Kita bakalan buka aja terlebih dahulu di Android 10 ya, sembari nunggu yang Android 11. Oh, udah terinstall ya. Oke, kita bakalan setuju dan lanjutkan aja. Kemudian seperti ini ya, mode performa, ada Pro Gamer mode. Kemudian untuk toolkit gamenya di sini ada beberapa tambahan Quick Start, kemudian Game Frame, 4D Vibration, dan itu juga untuk device yang support. Kalau tidak support ya nggak bakalan ada di toolkit gamenya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bakalan mulai aja. Kemudian kita masuk dulu aja ke game saya ya, atau my game-nya. Oke, di sini udah langsung terbaca ya teman-teman untuk game yang ada di device kita, yaitu ada Mad Games dan Mobile Legends. Oke, selanjutnya di Android 11 kita bakalan langsung aja buka ya, karena yang kita install adalah versi 5. Setuju dan lanjutkan aja, masih sama ya untuk tampilannya. Kita bakalan slide aja memulai. Kemudian untuk game saya juga di sini ya bakalan langsung terdeteksi untuk game yang saya mainkan gitu ya. Ada Match Riddles ya, karena saya suka game matematika, jadi saya install di beberapa device saya. Oke ya, kita bakalan fokus aja ke game toolkitnya. Yang pertama itu di Android 10, game toolkitnya misalkan di sini saya masuk aja ke salah satu gamenya ya teman-teman. Oke, tunggu hingga prosesnya masuk ya. Nah, di sini untuk game toolkitnya, yang pertama ada mode game ya seperti biasa, ada mode rendah daya, ada mode seimbang, dan mode gamer pro. Sementara untuk toolsnya masih sama aja sih, notifikasi, tolak panggilan, cuplikan layar, perekaman layar, status sistem, dan putar otomatis. Sementara untuk add application-nya, di sini juga masih aplikasi yang ada aja ya, nggak bisa menambahkan lagi aplikasi yang lain. Hanya WhatsApp ya, kemudian di sini juga ada pesan dan tambahannya mungkin manajer file ya. Jadi seperti itu aja untuk di Android 10, tidak ada yang berubah untuk game toolkitnya. Kemudian di Android 11 kita bakalan buka aja salah satu game ini ya teman-teman. Kemudian kita bakalan usap di sini untuk memunculkan toolkit gamenya. Oke, di sini ada mode fokus game, kemudian ada notifikasi, tolak panggilan, cuplikan layar, perekaman layar, optimalisasi sentuhan masih ada, status sistem juga di sini masih ada, dan putar otomatis. Kemudian untuk menambahkan add application, di sini sudah support ya, menambahkan semua aplikasi yang memang udah support dengan plotting window seperti TikTok ya, Telegram dan lain sebagainya. Teman-teman bisa tambahkan di Android 11. Namun sayangnya untuk Android 10 ini belum ada ya untuk penambahan aplikasinya. Oke, sementara di Android 12 untuk toolkit gamenya seperti ini ya, lebih lengkap lagi. Dimulai dari mode fokus game, notifikasi, cuplikan layar, perekaman layar, optimalisasi sentuhan,
kunci orientasi, voice changer atau pengubah suara udah ada, resolusi otomatis juga di sini ada, dan status sistem juga masih ada. Selanjutnya ketika kita lihat ya di sini juga ada saran dari aplikasi yang ingin kalian mainkan. Dan untuk pengubah suaranya di sini juga udah support di semua game sepertinya ya. Karena sebelumnya di game Mobile Legends itu tidak support, namun di versi 5.0.0 ini udah support dengan voice changer atau pengubah suara, dimana untuk pilihan dari pengubah suara juga lumayan cukup banyak. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk review kali ini. Semoga bermanfaat, kalian sesuaikan aja. Dan untuk Game Space ini ya tentunya hanya support di device Realme dan Oppo. Realme juga nggak semuanya support ya. Realme UI Air Edition, Go Edition, S Edition itu nggak support dengan Game Space. Apalagi untuk device lainnya ya, karena setiap device itu punya game experience-nya masing-masing. Jika kalian suka silahkan di like, jika kalian tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.